Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa-siswi adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan saya NM Cikgu Channel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem gerak manusia, yaitu tentang otot, di mana otot adalah sebagai alat gerak aktif. Sebelum kita memulai materi ini, mari kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gerak pada manusia itu ada dua. Pertama, ada alat gerak pasif. Kedua, ada alat gerak aktif, di mana alat gerak pasif berupa rangka, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang alat gerak pasif. Sekarang kita membahas tentang alat gerak aktif, yaitu berupa otot. Pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jenis otot. Pertama ada otot polos, kedua otot lurik, ketiga otot jantung. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, otot polos. Otot polos dibentuk oleh sel-sel otot berbentuk dari gelondong dengan kedua ujung meruncing, serta mempunyai satu inti tunggal. Otot polos juga disebut dengan otot alat-alat dalam karena membentuk lapisan pada alat-alat dalam tubuh. Dan cara kerjanya tidak menurut perintah otak, disebut juga otot tak sadar atau otonom, karena terjadi di luar kesadaran otak. Ini struktur otot polos. Yang kedua itu otot lurik. Otot lurik apabila dilihat dengan mikroskop terlihat seperti gambaran lurik-lurik. Otot lurik melekat pada rangka sehingga ada yang menyebutnya otot rangka. Misalnya otot lengan, otot paha, otot perut, dan sebagainya. Otot lurik bekerja secara sadar menurut kehendak kita dan gerakannya tidak teratur sehingga disebut otot tak sadar. Gambar struktur otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot penyusun dinding jantung, mempunyai kenampakan menyerupai otot lurik, memiliki ciri dan sifat kerja yang menyerupai otot lurik dan polos. Namun, gerakannya adalah secara tidak sadar. Otot jantung bekerja secara teratur, tidak cepat lelah, dan tidak mengikuti kehendak kita. Struktur otot jantung. Ciri-ciri otot. Pertama, otot polos mempunyai ciri-ciri 1. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelondong. Ketiga, terletak pada organ dalam. Keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kelima, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang delapan, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik mempunyai ciri-ciri. Pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Kedua, melekat pada rangka. Ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Keempat, cepat dan mudah lelah. Kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Ketujuh, inti sel berada di tepi. Ciri-ciri otot jantung. Pertama, otot jantung berbentuk silindris. Kedua, memiliki percabangan. Ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Keempat, memiliki satu inti sel berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan keenam, bekerja terus-menerus, tidak membutuhkan istirahat. Ini gambar letak dan posisi otot pada tubuh, di mana otot polos dikatakan otot dalam karena membentuk lapisan pada alat-alat dalam tubuh. Kedua, otot lurik
disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka. Yang ketiga, otot jantung karena letaknya penyusun dinding jantung. Cara kerja otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi, yaitu ditandai dengan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya mengembung. Dan otot dalam keadaan istirahat disebut relaksasi. Otot bekerja apabila mendapat rangsangan dari saraf, baik saraf sadar maupun saraf tak sadar, dan kerja otot mengalami gangguan apabila saraf terganggu. Tabel perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Pertama, letak. Yang kedua, bentuk sel. Ketiga, kontrol saraf. Keempat, reaksi. Dan kelima, sifat kerjanya. Silakan siswa-siswi dan adik-adik perhatikan perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Cara kerja otot itu terbagi dua. Pertama, otot antagonis. Otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Contohnya adalah otot bisep dan trisep. Yang kedua, otot sinergis. Otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Contoh otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Otot trisep itu adalah otot yang terletak pada lengan atas bagian depan. Sedangkan otot bisep adalah otot yang terletak bagian atas lengan bawah. Jadi jika otot bisep berkontraksi, lengan bawah akan terangkat. Dan jika otot trisep berkontraksi, lengan bawah akan kembali ke kedudukan semula. Otot trisep dan bisep merupakan pasangan otot antagonis. Bisep sebagai flexor, yaitu membengkokkan, dan trisep sebagai ekstensor atau meluruskan. Ini ada gambar kerja otot bisep dan trisep. Oke, siswa-siswi adik-adik sekalian, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini tentang otot sebagai alat gerak aktif. Mari kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.